Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, kali ini gua akan memberikan sebuah dua tayangan video. Yang pertama dari Roy Suryo yang menanggapi terkait ijazah Pak Jokowi yang katanya dicetak di Pasar Pramuka pada saat Pilgub 2012. Tuduhan fitnah dungu yang nggak jelas. Iya, menurut gue sih begitu ya. Aneh. Pasar Pramuka kayak tahu aja. Bahkan di video ini Roy Suryo itu sempat menyinggung kebakaran terkait Pasar Pramuka yang kala waktu itu ya sempat terbakar hebat. Sementara di satu sisi video yang lainnya ada Ibu DJ yang memberikan counter kepada Refli Harun yang bertanya siapa ibu ini. Ibu DJ memang luar biasa balasannya. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya. Let's go, kita play. Iya. Itu yang diomongin Bitor itu Nah, ada koordinasi Bitor. Sama Mas? ya nggak ada sama sekali. Kenal nggak tapi ada. sama Bitor. Kenal. Oh, kenal Jawaban dia. saya kayak jawabannya Andi Wijayanto ya. Gimana? Nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Tapi suaranya sama. Tapi suaranya sama. Tone-nya sama Iya. gitu loh. Tapi Bitor juga ternyata nggak ada koordinasi juga sama Nggak Andi ada. Wijayanto ya. Disebut Nggak ada. juga Andi Wijayanto. Iya, tahu, meskipun ya. ternyata ceritanya kan sama. Apa? Ketika Andi Wijayanto ada di Semarang kemarin, Bisa aja. ajak ngobrol sama Dr. Ismon, diajak ngobrol sama Mas Mike dari Sentana, itu kan akhirnya ngomong aja kan juga senada gitu loh. Ada berkas yang kemudian dikirim oleh tim dari Solo. Iya. Meskipun ya jawaban khas politisi kan gitu. Kayak Andi Wijayanto. Ya saya tahu tapi nggak tahu. Iya. Sama kayak yang mau kita bicarakan. Sudah tapi belum. Iya. Tapi kan gitu. mungkin yang tahu cuma segelintir mungkin ya kan? Iya, yang terlibat di dalam konteks percetakan itulah. Iya, UPP. UPP itu apa? Universitas Pasar Pramuka. Itu bisa bahaya itu. Ketawanya memang gak enak, harap dimaklum. Tapi itu di Pramuka tuh emang bisa ya nyetak seperti itu ya? Nah, saya nggak Nggak ngerti dia. Katanya begitu. Katanya Belum pernah cetak. Belum pernah. Apa aja katanya ada di sana. Mau cari materai Rp100, Rp500, Iya, tahun pokoknya 70, 80 tahun-tahun itu semua kertas ada. lama bisa gitu loh itu. Apalagi tapi fotonya kan nggak mungkin nyetak situ dong. Foto kan bisa aja juga di THC juga situ kabarnya kan sebelum kebakaran ya. Ini kan masalahnya kan sudah dibakar. Kok dibakar? Kebakaran. Ya. Kapan itu kebakarannya? Ya kebakarannya sebenarnya sudah lama 2 tahun yang lalu. Cuman kan orang sekarang menghubung-hubungkan. Tapi Ya, yang bisa bisa kebakar gitu. Makanya. Bukan orang yang menghubung-hubungkan. Situ yang menghubung-hubungkan. Orang tuh nggak ada yang hubung-hubungin kebakarannya. Pasar Pramuka dengan ijazah Pak Jokowi yang kabar murahnya itu dicetak di Pasar Pramuka. Situ Pak. Situ yang terus ngubung-ngubungin. Apa aja dihubungin. Kalau ingat kebakaran tuh ingat yang dulu kita bicarain juga. Ya kebakaran kejaksaan, ya kan. Penghilangan barang bukti atau gimana itu? Kantor Kominfo, ya kan. Kebakaran ATR BPN, ya kan. Itu kan juga mirip-mirip gitu loh. Iya, kenapa harus dibakar? Nah makanya itu. Karena kalau dibakar udah susah kali ya, nyari jejaknya susah. Nyari jejaknya gitu. kan nggak ada. Ya tadi secuil obrolan ya tentang kabar dari Bentor. Bambang Suryadi lah susahnya. Susah banget Bitor. Ya, Bitor Suryadi yang menghembuskan isu bahwasannya ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka pada saat Pilgub 2012 ya. Ya kada-kada aja lah ya. Kalau itu sih menurut gua sih kalau sampai ada yang percaya itu dungu banget lah. Dungu. Fitnahnya dungu banget. Geblek lah. Kalau sampai ada yang percaya. Nggak aneh aja lah. Nah ini ada tanggapan Ibu DJ ya.
mengcounter narasi dari Bapak Refli Harun. Sang ahli. Sang ahli tapi kok percaya sama ini ya, apa namanya itu? Gosip. Gosip mama. Siapakah perempuan ini yang mengatakan Bitor sudah meninggal? Saya hanya rakyat jelata, Pak Refli Harun. Saya ibu rumah tangga, single mom. Saya punya 3 anak. Anak saya sudah gede-gede. Yang pertama usia 31 tahun. Yang nomor 3 usia 23 tahun. Pak Rafli kan bilang di video Bapak, Bambang Bitor Suryadi atau Bambang Suryadi. Iya. Ngomong gitu kan? Dari kader senior PDIP, Bambang Bitor Suryadi. Dikenal sebagai Bitor Suryadi. Nama aslinya sih Bambang Suryadi. Sehingga asumsi saya langsung tertuju kepada Basur. Bapak Bambang Suryadi. Basur itu juga terkenal dengan nama Bambang Bitor Suryadi. Saya tahunya Bambang Suryadi itu adalah Bambang Bitor Suryadi dari mana? Dari ChatGPT. Saya bertanya, karena terus terang saja, saya nggak terlalu kenal dengan orang-orang PDIP itu. Setahu saya, Pak Bambang Suryadi ini sudah meninggal karena beliau itu bagian dari staf KSP-nya Kepresidenan Bapak Joko Widodo. Nah, tuh. Kalau memang yang dimaksud Bitor Suryadi, sesuai dengan keterangan dari orang-orang yang komen di video saya, lah itu Bitor siapa gitu loh. Dia orang PDIP. Kalau memang dia orang PDIP, berani sekali dia bicara bahwa yang memalsukan ijazah Pak Jokowi itu adalah aktivis PDIP. Nah, bisa keseret. Dengan kata lain, si Bitor Suryadi ini sedang menuduh bahwa PDIP terlibat dalam kasus pemalsuan ijazah. Betul. Secara tidak langsung. Bukan begitu, Pak? Secara tidak langsung. Kenapa saya menjadi curiga terhadap si Bitor ini? Karena pengakuan dia di 2 video itu berbeda-beda. Di video yang pertama, dia mengatakan yang bertanggung jawab merancang dan datang ke pasar pramuka, pasar burung itu Pak, adalah Dani itu. Kemudian di video kedua dia mengatakan yang bertanggung jawab Widodo. Widodo, saya tahunya dari Dani. Gimana berbeda-beda ini pernyataannya? Harusnya Bapak sebagai ahli hukum tidak buru-buru membuat video. Video seolah-olah Bapak mengetahui rahasia-rahasia dan berita-berita menggemparkan. Sotoy namanya kalau gitu. Jadi kalau toko-toko obat kehabisan obat untuk dijual, belinya di pasar burung. Nah, tuh. Begitu Pak. Kebetulan suami saya, almarhum suami saya, itu peternak burung. Dan rumah saya dekat sekali dengan pasar burung. Makanya saya tahu Pak. Karena apa Pak? Bapak harus tahu nih. Di Matraman itu, lokasi untuk membuat ijazah palsu, dokumen-dokumen palsu, skripsi, bantuan-bantuan skripsi, percetakan-percetakan, penjilitan-penjilitan, adanya di pinggir jalan, di perempatan Pramuka. Iya, betul. Perempatan yang ke arah ke Kampung Melayu, Manggarai, kemudian ke Pramuka, dan ke arah Senen, di perempatan situ. Dari situ saja sudah banyak ini kelihatan drama-dramanya. Ya kan? Bilang katanya pasar pramuka di Senen. Ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba. Dari Pramuka Salemba. Di Senen itu ya, Pak Janes? Daerah Senen, Jakarta Pusat. Senen. Bilang katanya Jakarta Pusat, itu masuk wilayah Jakarta Timur. Itu saja sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan di situ. Agak tahu. Makanya saya bikin video untuk klarifikasi. Kenapa saya klarifikasi? Saya orang situ, Pak. Rumah saya di Salemba. Saya tahu persis itu tempat pemalsuan ijazah. Dan perlu juga diketahui bahwa tempat pemalsuan dokumen di Matraman itu, dia tidak berani memalsukan ijazah dari universitas besar. Tidak berani. Kalau universitas ece-ece yang nggak dikenal orang, dia masih berani. Nggak berani dia memalsukan ijazah dari tempat-tempat ITB gitu. Kenapa? Pasti ketahuan. Ijazah ITB, ijazah UGM itu ada watermark. Watermarknya ini susah dipalsuin. Kalau masih ada orang yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi dibikinnya di pasar pramuka, berarti tolol. Saya bilang tolol kenapa? Pasar pramuka itu pasar burung. Karena drama-drama kalian itu pasti akan ketahuan. Ya, Allah itu tidak akan membela orang-orang pendusta. Tidak akan. Selamanya tidak akan pendusta itu menang, Pak. Ya, yang menang adalah orang yang jujur dan benar. Kalian mau bersekutu dengan siapapun di muka bumi ini, dengan Dajjal sekalipun, gak akan bisa memenangkan kasus ini dan tidak akan bisa membuat Pak Jokowi menjadi pesakitan di pengadilan. Dengar. Kebenaran tidak bisa kalian ubah-ubah menjadi kepalsuan, nggak bisa. Benar.
Yang palsu akan tetap palsu, yang benar akan tetap benar. Itu sudah sunatullah. Nggak bisa Bapak itu mau melakukan upaya-upaya apa saja sampai ke langit juga nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Betul. Lah kalau Bapak masih berprinsip memegang teguh pada kebohongan, kedustaan, hoax, informasi yang tidak tentu kebenarannya, ya sudah. Berarti percuma Bapak diberikan ilmu pengetahuan yang banyak oleh Allah. Kalau Bapak bukannya mencerdaskan rakyat, tapi membodohi kita semua. Tidak semua emak-emak itu akan menelan bulat-bulat berita yang tersiar di media sosial. Nggak semua. Banyak kok emak-emak yang pinter, yang teliti. Banyak. Masih banyak. Jadi jangan Bapak pikir, emak-emak itu, emak-emak yang membaca berita-berita, yang main medsos itu seperti Tarwiyah, seperti Menu, seperti Tipa-Tipu itu, seperti Kurnia, yang titel-titelnya tinggi tapi nggak ngerti apa-apa. Senang menelan kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Iya, betul. Kami ini walaupun nggak sekolah, Pak. Ya, walaupun kami ini nggak pernah sekolah. Sekolah kami itu nggak setinggi Tipa-Tipu itu. Kami nggak kuliah di tempat-tempat universitas ternama, tapi kami ini ngerti bahwa di akhir zaman ini dajjal-dajjal bermunculan. Makanya kami berhati-hati setiap mendapat informasi. Apalagi ini perkara yang sudah jelas-jelas kebenarannya, tapi kalian ingin membolak-balikan menjadi perkara yang palsu. Mohon maaf, saya akan tetap bicara kebenaran. Mantap, Bu DJ. Ya begitulah tadi penjelasan Ibu DJ yang rumahnya dekat sama Pasar Pramuka. Paten, Roy. Udah lah, nggak usah dikembang-kembangin nih isu kabar nih udah kagak bener. Makanya jangan pada percaya ada ya. Tadi Bu DJ bilang kalau yang sampai percaya tuh orang ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu tolol. Ya begitulah ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.